Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian. Fitnah datang silih berganti, begitu cepat hingga nyaris tak terlihat bedanya antara yang hak dan yang batil. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita tentang sebuah fitnah yang jauh lebih besar. Sebuah ujian yang begitu dahsyat, yang tidak pernah ada tandingannya sejak Allah menciptakan Adam. Ini adalah kisah tentang fitnah terbesar dalam sejarah manusia, Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi, ini bukan hanya cerita tentang kegelapan. Di saat-saat tergelap, Allah menjanjikan hadirnya cahaya. Ini adalah kisah tentang harapan. Tentang seorang pemimpin yang dijanjikan, Imam Mahdi, yang akan bangkit menegakkan keadilan. Dan ini adalah kisah tentang sebuah pertarungan akhir. Pertarungan yang akan dituntaskan oleh kembalinya seorang Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas satu rangkaian utuh kisah akhir zaman. Mulai dari asal-usul misterius Dajjal, perjalanannya ribuan tahun sebagai Samiri, hingga tanda-tanda kemunculannya. Kita akan menyambut kedatangan Imam Mahdi, dan puncaknya, kita akan menyaksikan bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal di gerbang Lut. Ikuti kami dalam perjalanan epik ini, dari awal fitnah hingga datangnya pertolongan Allah. Bismillah, mari kita mulai. Kisah ini dimulai dengan penegasan bahwa Dajjal, yang akan muncul sebagai fitnah terbesar di akhir zaman, pada hakikat adalah seorang manusia. Ia bukanlah jin atau makhluk gaib lainnya. Namun, ia adalah manusia istimewa dalam artian ajalnya ditangguhkan oleh Allah, serupa dengan iblis yang kematiannya juga ditangguhkan hingga hari kiamat tiba. Dajjal dikisahkan berasal dari keturunan Yahudi. Ayah dan ibunya adalah sepasang suami istri yang taat sebagai penyembah berhala. Keduanya memiliki ciri fisik yang mencolok dan dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Ayahnya digambarkan memiliki badan yang sangat besar dengan hidung menyerupai paru burung, sementara ibunya adalah seorang wanita gemuk yang rambutnya telah beruban. Karena keyakinan dan penampilan mereka, pasangan ini tidak disukai dan akhirnya diusir oleh masyarakat dari kampung mereka. Setelah diusir, mereka berpindah dan menetap di sebuah kampung pedalaman terpencil yang bernama Samiri, yang berlokasi di wilayah negeri Mesir. Di tempat baru ini, sang ayah bekerja sebagai penjaga dan pembersih patung-patung berhala. Pasangan ini telah lama mendambakan seorang anak, namun tak kunjung dikaruniai. Suatu ketika, sang istri bertemu dengan seorang pendeta yang dihormati oleh kaum mereka. Tanpa mereka sadari, pendeta itu sesungguhnya adalah jelmaan iblis disebut Il, yang telah menyerupai wujudnya. Pendeta jelmaan ini kemudian menyarankan si istri untuk memohon pertolongan di sebuah kuil yang terletak di ujung kampung. Mengikuti anjuran tersebut, si istri dan suaminya pergi ke kuil yang dimaksud. Di dalam kuil itu, terdapat sebuah berhala utama berupa patung anak lembu. Di hadapan patung itulah mereka berdua melakukan upacara pemujaan dan memohon pertolongan dewa mereka agar diberi keturunan. Setelah beberapa kali memohon namun tidak ada hasil, mereka akhirnya berhenti. Tidak berapa lama setelah itu, si istri kembali mengalami sebuah mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia mendapat perintah untuk melakukan persetubuhan dengan suaminya. Perbuatan itu harus dilakukan di dalam kuil, tepat di hadapan patung anak lembu, dan pada waktu yang sangat spesifik, yaitu ketika si istri sedang dalam keadaan datang bulan atau haid. Si istri pun menceritakan mimpinya itu kepada suaminya. Terdesak oleh keinginan kuat untuk memiliki anak, pasangan itu nekat. Ketika waktunya tiba, mereka berdua pergi ke kuil dan melakukan perbuatan yang disuruh di dalam mimpi itu, di hadapan berhala patung anak lembu. Akibat dari perbuatan keji tersebut, si istri akhirnya benar-benar mengandung. Namun, kehamilannya sangat tidak lazim. Ia mengandung dalam waktu yang sangat lama, dan perutnya menjadi luar biasa besar. Setelah masa kehamilan yang panjang, disebutkan dalam video sekitar 10 tahun, akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi yang lahir itu memiliki wujud fisik yang sangat mengerikan dan tidak normal. Mata kanannya buta dan menonjol keluar, sementara mata kirinya tertutup oleh lapisan kulit tebal. Rambutnya ikal dan badannya besar. Ciri yang paling menakutkan adalah, di antara kedua matanya, di dahi, terdapat sebuah tulisan, kafara, atau kafir.
Video ini menjelaskan, berdasarkan hadis riwayat Tabrani, bahwa tulisan ini kelak akan dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik yang pandai membaca melek huruf maupun yang buta huruf. Tanda ini akan tampak dengan jelas menjelma ketika Dajjal kelak telah mengaku sebagai Tuhan di akhir zaman. Disebutkan pula bahwa Dajjal dilahirkan ke dunia ini sekitar 100 tahun sebelum zaman diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah kelahiran Dajjal yang mengerikan itu, ia disembunyikan oleh orang tuanya. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, keberadaan anak aneh ini akhirnya diketahui oleh orang-orang kampung Samiri. Masyarakat menjadi gempar dan ketakutan, meyakini bahwa anak itu adalah pembawa sial dan kutukan. Mereka pun bersepakat untuk membuang anak tersebut. Eksekusi pembuangan ini dilakukan oleh pendeta kuil, yang dulu menyarankan ritual sesat kepada orang tua Dajjal. Anak kecil itu dibawa oleh sang pendeta untuk dihanyutkan ke tengah laut. Namun, ketika ia terombang-ambing sendirian di lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak lain. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi tersebut. Malaikat Jibril kemudian membawa Dajjal, yang di masa ini dikenal sebagai Samiri, dan meletakkannya di sebuah pulau kecil yang terpencil namun indah. Di pulau itu, Samiri tidak sendirian. Ia dijaga dan dirawat oleh seekor binatang yang sangat unik, yang digambarkan memiliki bulu lebat dan mampu berbicara layaknya manusia. Binatang inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai Al-Jassasah. Sebelum meninggalkannya, Jibril memberikan tugas kepada binatang itu, untuk menjaga dan menyusui anak kecil itu. Jibril berpesan, jika anak itu sudah bangun tumbuh, binatang itu harus memberitahukan asal-usulnya dan mengajarkan kepadanya prinsip-prinsip ketuhanan. Samiri, Dajjal pun tumbuh di pulau itu di bawah asuhan sang binatang. Ketika ia mulai bisa memahami keadaan, ia bertanya siapa dirinya dan di mana ia berada. Binatang itu pun menjalankan amanah Jibril. Ia menjelaskan, engkaulah anak kecil yang diselamatkan malaikat Allah. Binatang itu kemudian menunjukkan kepada Samiri dua jalan kehidupan yang bisa ia pilih. Jalan pertama adalah mengikuti petunjuk Allah yang dibawa Jibril, yang akan menjadikannya orang mulia dan raja yang hebat di muka bumi ini. Jalan kedua adalah mengikuti jalan iblis, yang akan menjadikannya durjana besar, atau makhluk terkutuk. Untuk membimbingnya, binatang itu menunjukkan kepada Samiri, lempeng-lempeng, yang bertuliskan tangan malaikat Jibril sendiri. Lembaran-lembaran itu adalah pedoman hidup yang berisi ajaran tauhid murni. Di dalamnya tertulis kalimat-kalimat seperti, tiadalah Tuhan melainkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, Raja Alam Semesta, tiadalah Tuhan selain Allah dan janganlah mempersekutukannya. Samiri tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Ia memiliki kecerdasan yang sangat cepat, seolah akan ia dianugerahi kemampuan dan pemahaman yang instan terhadap makna kehidupan. Ia dapat memahami bahasa semua makhluk dan menyerap ilmu dengan sangat cepat. Namun, kecerdasan dan kekuatan luar biasa yang ia rasakan sejak kecil itu justru menumbuhkan sifat lain dalam dirinya. Tumbuh rasa angkuh dan sombong di dalam hatinya. Meskipun sang binatang penjaga terus-menerus mengingatkannya untuk berpegang pada ajaran Jibril, Samiri mulai merasa bahwa dirinya lebih hebat. Ia merasa mampu menciptakan takdirnya sendiri dan bahkan merasa bisa melampaui apa yang tertulis di lempengan-lempengan Jibril itu. Didorong oleh keangkuhan dan ambisinya yang besar, Samiri akhirnya memutuskan bahwa ia harus keluar dari pulau terpencil itu. Ia bertekad untuk kembali ke negeri asal nenek moyangnya di Palestina, memulai pengembaraannya untuk mencari kekuasaan dan membuktikan kehebatannya kepada dunia. Setelah membulatkan tekadnya, Samiri, Dajjal meninggalkan pulau terpencil tempat ia dibesarkan. Didorong oleh keangkuhan dan ambisinya untuk menguasai dunia, ia memulai pengembaraannya. Perjalanannya membawanya melintasi lautan hingga akhirnya ia tiba di negeri Mesir. Ia tiba tepat pada zaman ketika Nabi Musa alaihissalam sedang memimpin kaum Bani Israel. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Samiri dengan cepat beradaptasi. Ia menyembunyikan jati diri dan kekuatannya, lalu menyamar sebagai salah satu pengikut Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun alaihissalam. Untuk menyempurnakan penyamarannya dan agar bisa dekat dengan pusat kepemimpinan, ia mengambil pekerjaan rendahan, yaitu sebagai pelayan yang bertugas mengurus kuda dan membersihkan kandang kuda.
Dari posisinya ini, Samiri diam-diam mengamati segala sesuatu. Ia sering mencuri dengar percakapan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Harun. Suatu hari, ketika ia sedang berada di kandang, ia menyaksikan sebuah peristiwa luar biasa. Ia melihat malaikat Jibril alaihissalam turun dalam wujud manusia dan menunggangi seekor kuda. Samiri memperhatikan dengan saksama kemanapun kuda malaikat Jibril itu melangkah. Samiri menyadari ada keajaiban pada jejak kuda tersebut. Dimanapun kuda Jibril memijakkan kakinya, tanah di bekas pijakan itu seolah-olah menjadi hidup. Ia melihat ada kekuatan gaib di dalamnya. Dengan licik, Samiri segera mengambil segenggam pasir dari bekas tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril itu. Ia menyimpan pasir ajaib itu baik-baik, yakin bahwa suatu saat benda itu akan sangat berguna untuk tujuannya. Kesempatan emas bagi Samiri akhirnya tiba. Nabi Musa alaihissalam mengumumkan bahwa ia akan pergi ke Bukit Sinai, Gunung Tursina, untuk bermunajat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Kepemimpinan Bani Israel untuk sementara diserahkan kepada Nabi Harun. Begitu Nabi Musa pergi, Samiri melihat ini sebagai peluangnya untuk beraksi. Ia tahu bahwa kaum Bani Israel memiliki karakter yang mudah goyah imannya dan masih merindukan Tuhan dalam bentuk fisik yang bisa mereka lihat, seperti berhala-berhala yang dulu mereka kenal di Mesir. Samiri pun mulai menghasut Bani Israel. Ia berkata kepada mereka, "Kalian telah membawa banyak dosa dari Mesir. Kumpulkan semua emas yang kalian punya kepadaku." Terhasut oleh bujukan Samiri, kaum Bani Israel pun mengumpulkan seluruh perhiasan emas yang mereka miliki. Setelah emas terkumpul, Samiri meleburnya dan membentuknya menjadi sebuah patung berbentuk anak lembu. Patung itu terlihat sempurna, namun masih benda mati. Inilah saatnya ia menggunakan rahasianya. Samiri kemudian mengambil pasir bekas pijakan kuda Jibril yang telah lama disimpannya, lalu memasukkan pasir itu ke dalam rongga patung anak lembu tersebut. Dengan kekuatan pasir ajaib itu, ditambah dengan mantra-mantra yang telah diajarkan oleh iblis, disebut Izazil, kepadanya, keajaiban palsu pun terjadi. Patung anak lembu emas itu tiba-tiba hidup, bisa bergerak, dan mengeluarkan suara. Di hadapan seluruh Bani Israel yang takjub, patung anak lembu itu berbicara dan mengaku, "Dialah, patung ini, Tuhan Nabi Musa." Fitnah ini berhasil dengan sempurna. Kaum Bani Israel, yang selama ini memang mencari-cari wujud fisik Tuhan mereka, langsung tertipu. Mereka berpaling dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun, dan mulai sujud menyembah patung anak lembu emas ciptaan Samiri itu. Nabi Harun berusaha keras mencegah mereka, namun usahanya sia-sia. Samiri telah berhasil menciptakan penyembahan berhala besar pertama di kalangan pengikut Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari Bukit Sinai dan mendapati kaumnya, Bani Israel, telah murtad dan menyembah patung anak lembu emas, beliau menjadi sangat murka. Samiri, Dajjal, yang menjadi dalang dari semua ini, menyaksikan secara langsung dahsyatnya kemarahan dan kekuatan Nabi Musa. Menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu melawan kekuatan seorang Nabi Allah, Samiri diliputi ketakutan. Sebelum Nabi Musa sempat menghukumnya atas perbuatan keji tersebut, Samiri berhasil melarikan diri. Dari pelariannya inilah, Samiri memulai babak baru dalam hidupnya yang sangat panjang, sebuah pengembaraan tanpa akhir yang melintasi berbagai zaman. Ia berkelana dari satu negeri ke negeri lain, satu peradaban ke peradaban berikutnya. Dengan kecerdasannya yang melampaui batas manusia biasa, ia tidak hanya sekadar singgah. Di setiap masyarakat yang ia temui, ia mempelajari bahasa dan sistem tulisan mereka hingga menguasainya. Pengetahuannya tumbuh tak terbatas. Ia tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu yang lazim, video tersebut menyebutkan bahwa pengetahuan yang diharamkan pun dia menguasai. Ia mendalami berbagai macam sihir, rahasia-rahasia kuno, dan ilmu-ilmu terlarang dari berbagai bangsa. Kehidupannya yang abadi, ditangguhkan, membuatnya menjadi saksi hidup pasang surutnya peradaban manusia. Ia hidup melewati zaman kebesaran Nabi Daud alaihissalam, menyaksikan kerajaan besar yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan terus mengembara tanpa henti. Selama ribuan tahun ia berkelana, ada satu keanehan luar biasa pada dirinya, fisiknya tidak menua sedikitpun.
Meskipun usianya sudah ribuan tahun, penampilannya tetap sama seperti seorang laki-laki dewasa yang prima, seolah-olah berusia 30 tahun. Pengembaraannya yang panjang ini akhirnya membawanya tiba di era baru, yaitu zaman diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Pada titik inilah, ia mendengar kabar tentang seorang nabi baru dari keturunan Daud yang memiliki mukjizat luar biasa. Pengembaraan Samiri, Dajjal, yang telah berlangsung ribuan tahun, di mana ia hidup melintasi zaman Nabi Daud dan Sulaiman, akhirnya membawanya ke era baru yang krusial. Ia tiba di Palestina pada zaman diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Samiri, yang kini telah mengumpulkan ilmu sihir dan pengetahuan terlarang yang tak terhingga, mendengar kabar tentang seorang sosok luar biasa yang dikenal sebagai Isa bin Maryam. Kabar ini sangat menarik perhatiannya. Ia mendengar cerita-cerita menakjubkan tentang mukjizat Nabi Isa, kemampuannya menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita kusta, dan bahkan menghidupkan orang yang telah mati, semua atas izin Allah. Bagi Samiri, yang dipenuhi keangkuhan, ini adalah sebuah tantangan. Ia tidak melihat Isa sebagai utusan Tuhan yang harus diikuti, melainkan sebagai pesaing. Ia ingin menguji, apakah Isa ini benar-benar seorang nabi utusan Tuhan, atau hanya tukang sihir hebat lainnya, seperti dirinya. Namun, Samiri tidak berani menemui Nabi Isa secara langsung. Ia terlalu sombong dan licik untuk mengekspos dirinya. Sebaliknya, ia mengirim beberapa utusan atau pengikutnya untuk menemui Nabi Isa. Ia membekali mereka dengan satu pertanyaan spesifik, sebuah pertanyaan jebakan untuk menguji Isa, yaitu untuk menanyakan, "Siapakah aku?" Para utusan itu pun pergi dan berhasil bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyampaikan pertanyaan dari Tuhan mereka. Nabi Isa, yang mendapat petunjuk langsung dari Allah, tidak perlu berpikir lama. Beliau menatap para utusan itu dan memberikan jawaban yang singkat, telak, dan mengerikan. Beliau berkata, "Katakan padanya, dia adalah Al-Masih ad-Dajjal." Ketika para utusan itu kembali dan menyampaikan jawaban Nabi Isa, Samiri terkejut bukan kepalang. Ini adalah pertama kalinya ia disebut dengan nama itu. Kemarahan besar meledak dalam dirinya. Ia murka karena Nabi Isa tidak hanya berhasil mengidentifikasinya, tetapi juga telah membongkar rahasia terbesarnya kepada dunia. Nabi Isa, pada gilirannya, mulai secara aktif memperingatkan para pengikutnya tentang bahaya fitnah Dajjal yang akan datang. Merasa bahwa rencananya di dunia manusia telah terganggu dan identitasnya telah terungkap oleh seorang Nabi Allah, Dajjal memutuskan untuk pergi ke tempat persembunyian terakhirnya. Sebuah tempat yang telah ia persiapkan, yang ia sebut sebagai pulau kediamannya. Video tersebut menyebutkan lokasi ini sebagai Pulau Hijau di Yaman. Ia merasa ini adalah waktu untuk menyusun rencana baru, menjauh dari jangkauan para nabi. Dajjal pun berlayar dan akhirnya tiba di pulau terpencil itu. Dengan angkuh, ia berjalan di pantai, mengira ia telah tiba di benteng perlindungannya. Ia berjalan menuju sebuah gua yang ia tuju. Namun, begitu ia mendekati gua tersebut, langkahnya terhenti. Di hadapannya, telah berdiri sosok yang ia kenal betul, binatang raksasa berbulu tebal yang dulu merawat dan menyusuinya. Ya, itu adalah Al-Jassasah. Tetapi kali ini, Al-Jassasah tidak sendirian. Di belakangnya berdiri 20 sosok makhluk yang wujudnya sangat menakutkan. Tubuh mereka sangat tinggi, menjulang, melebihi pohon-pohon yang tinggi. Wajah mereka tidak seperti manusia, melainkan bersinar seperti matahari, menyilaukan dan penuh kemurkaan. Di tangan mereka memegang rantai-rantai besi raksasa yang dilapisi baja. Dajjal bisa langsung tahu bahwa rantai-rantai itu bukan buatan dunia ini. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun hidupnya yang sombong, Samiri alias Dajjal menggigil ketakutan. Kekuatan sihirnya, pengetahuannya, dan keangkuhannya luruh seketika. Ia tergagap dan hanya bisa bertanya, "Apa ini?" Al-Jassasah, yang kini tidak lagi bertindak sebagai pengasuhnya melainkan sebagai algojonya, menatapnya dan berbicara dengan suara yang menggelegar. Binatang itu menyampaikan vonis dari langit. "Engkaulah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan, yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi." Al-Jassasah kemudian menjelaskan bahwa waktu Dajjal untuk menebar fitnah besarnya di muka bumi belumlah tiba.
Ia tidak akan diizinkan keluar, kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang menjelang akhir zaman. Sebelum Dajjal bisa bereaksi, 20 makhluk penjaga itu bergerak serempak. Mereka menangkap Dajjal, yang kini tak berdaya melawan kekuatan ilahiyah tersebut. Mereka mengikatnya dengan rantai-rantai baja dari langit itu, membelenggu tangan, kaki, dan lehernya. Mereka kemudian menyeretnya masuk ke dalam gua di pulau itu. Di sanalah Dajjal dirantai, dalam kegelapan, sendirian, di sebuah pulau terpencil. Pengembaraannya yang angkuh selama ribuan tahun telah berakhir. Ia kini menjadi tahanan, terkurung dan terikat, menunggu takdirnya dilepaskan di akhir zaman. Dan di pulau terkurung inilah, bertahun-tahun kemudian, ia akan ditemui oleh seorang pelaut manusia bernama Tamim Ad-Dari. Dajjal, yang telah dirantai dan dipenjarakan di pulaunya sejak zaman Nabi Isa alaihissalam, kini berada dalam posisi menunggu. Ia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri atas kehendaknya. Keluarnya ia ke dunia manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terikat pada satu kejadian kosmik yang spesifik. Video ini menjelaskan bahwa Dajjal sedang menunggu satu tanda besar yang akan menjadi pemicu pembebasannya. Tanda yang ditunggu Dajjal itu adalah terjadinya musim kemarau yang paling parah dalam sejarah umat manusia. Ini bukanlah musim kemarau musiman biasa seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah bencana kekeringan global yang telah ditakdirkan, yang akan berlangsung secara bertahap selama 3 tahun berturut-turut. Video tersebut merinci tahapan bencana ini tahun demi tahun. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perintah kepada langit untuk menahan sepertiga dari air hujannya. Pada saat yang sama, Allah juga akan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya agar tidak berbuah atau tumbuh. Di tahun ini, manusia akan mulai merasakan kesulitan. Sumber air berkurang, dan hasil panen mulai gagal. Pada tahun kedua, bencana ini akan menjadi jauh lebih parah. Allah akan memerintahkan langit untuk menahan 2/3 air hujannya. Demikian pula, bumi akan diperintahkan untuk menahan 2/3 dari hasil tanamannya. Di titik ini, kelaparan dan kehausan mulai meluas. Mata air mengering, hewan ternak mulai mati, dan kepanikan melanda umat manusia. Tahun ketiga kemarau, puncaknya terjadi di tahun ketiga. Pada tahun ini, Allah akan memerintahkan langit untuk menahan keseluruhan airnya. Langit akan berhenti menurunkan hujan sama sekali. Tidak akan ada setetes pun air yang jatuh dari langit ke bumi. Bumi juga akan diperintahkan untuk menahan seluruh tanamannya. Tidak ada satupun tanaman di dunia ini yang akan tumbuh, bahkan rumput kering sekalipun. Inilah masa yang disebut sebagai masa yang sangat sulit. Tanah akan menjadi kering kerontang, suhu meningkat drastis, dan tidak ada air yang tersisa. Akibatnya, populasi hewan akan musnah atau habis. Manusia di seluruh dunia akan berada dalam kondisi terparah, merasakan kelaparan hebat dan kesusahan yang teramat sangat. Tepat pada puncak penderitaan manusia inilah, ketika dunia berada dalam kekacauan total akibat kelaparan dan kehausan, sinyal pembebasan Dajjal pun tiba. Pada saat itulah, rantai setinggi 40 meter yang telah mengikat dan membelenggu Dajjal selama ribuan tahun di pulaunya, akan terlepas atas izin Allah. Dunia yang sedang dilanda kelaparan hebat inilah yang akan menjadi panggung utama Dajjal. Ia akan keluar dari tempatnya disembunyikan, yang bernama Isfahan, dan memulai fitnah terbesarnya, menawarkan solusi palsu air dan makanan kepada umat manusia yang sedang putus asa. Tepat pada puncak penderitaan manusia, ketika dunia telah dilanda kekeringan hebat selama 3 tahun, dan umat manusia berada di titik terendah dalam kelaparan, kehausan, dan keputusasaan, saat itulah takdir pembebasan Dajjal tiba. Atas izin Allah, rantai setinggi 40 meter yang telah membelenggunya selama ribuan tahun di pulau terpencil itu akhirnya akan terlepas. Dajjal akan keluar dari tempat persembunyiannya di sebuah tempat yang bernama Isfahan, yang menurut video tersebut kini berada di negara Iran. Ia tidak akan muncul sendirian. Kemunculan pertamanya akan diiringi oleh pasukan inti pengikut setianya, 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, yang digambarkan siap menjadi bala tentaranya. Namun, Dajjal tidak akan langsung dan terang-terangan mengaku sebagai Tuhan.
Sifat fitnahnya jauh lebih licik dan bertahap, dirancang untuk menjerat manusia lapis demi lapis. Pada fase awal kemunculannya, Dajjal akan menyamarkan identitas aslinya. Ia justru akan berkeliling dunia dan mengaku sebagai seorang pengikut yang saleh, bahkan disebut, termasuk orang-orang Islam. Ia akan menampilkan citra sebagai seorang pemimpin yang karismatik, seorang pembaharu yang datang untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan. Setelah ia berhasil mengumpulkan pengikut awal yang terpesona oleh citranya, Dajjal akan meningkatkan klaimnya. Ia tidak lagi mengaku hanya sebagai orang saleh, tetapi akan mulai mengaku dirinya adalah seorang nabi. Pada titik inilah, ujian keimanan yang sesungguhnya dimulai. Orang-orang Islam yang imannya kokoh, yang tahu bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, akan serta-merta menyadari tipuannya dan banyak yang meninggalkannya. Puncak dari segala fitnahnya terjadi ketika Dajjal dan pasukannya tiba di sebuah daerah spesifik yang bernama Kalah, sebuah wilayah yang berada di antara Irak dan Syam. Disinilah, di hadapan para pengikutnya yang tersisa dan dunia yang sedang putus asa, Dajjal akan menyingkap wujud aslinya dan mengaku sebagai Tuhan. Untuk membuktikan klaim ketuhanannya ini, Dajjal akan dibekali oleh Allah dengan kemampuan-kemampuan luar biasa yang tampak seperti mukjizat. Mengendalikan alam, di tengah dunia yang kering kerontang akibat kemarau 3 tahun, fitnah terbesarnya adalah ia sanggup menurunkan hujan. Ia akan datang kepada suatu kaum dan bertanya, jika aku menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman untuk kalian, apakah kalian akan percaya aku adalah Tuhan? Bagi manusia yang imannya telah runtuh karena kelaparan, tawaran ini hampir mustahil ditolak. Ia akan memerintahkan langit untuk hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman bagi siapa saja yang sujud kepadanya. Membawa surga dan neraka, Dajjal akan membawa ilusi, surga, dan neraka bersamanya. Namun, ini adalah tipu daya visual terbesar. Surganya yang tampak indah dan sejuk pada hakikat adalah neraka Allah, dan nerakanya yang tampak membara dan menakutkan sesungguhnya adalah surga Allah. Menghidupkan yang mati, Dajjal akan memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali, sebuah perbuatan yang seolah-olah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena kekuatan-kekuatan inilah, banyak manusia yang akan runtuh imannya. Video ini secara khusus menyoroti bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Ahmad, yang menjelaskan bahwa fitnah Dajjal begitu dahsyatnya bagi kaum wanita, yang mungkin lebih terpengaruh oleh penderitaan akibat kelaparan yang menimpa keluarga mereka, sampai-sampai seorang pria akan pulang ke rumahnya. Ia akan menemui ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, lalu, mengikat mereka, di dalam rumah karena khawatir mereka akan lari keluar dan terpedaya untuk mengikuti Dajjal. Dajjal akan berkeliling dengan kecepatan luar biasa, menebarkan fitnahnya dan mencari pengikut di seluruh pelosok negeri. Dikatakan tidak akan ada satupun tempat di muka bumi yang tidak akan ia masuki. Kecuali, hanya 2 kota saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi secara penuh, yang tidak akan pernah bisa diinjak oleh Dajjal dan pasukannya, yaitu Makkah dan Madinah. Setiap kali Dajjal mencoba mendekati gerbang-gerbang kota suci ini, ia akan dihadang dan dihalau oleh para malaikat yang berdiri menjaga di setiap pintu dengan pedang terhunus. Video ini mengisahkan bahwa di puncak kekacauan dan fitnah yang ditebarkan Dajjal, akan terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu konfrontasi langsung antara Dajjal dengan seorang hamba Allah yang istimewa, yang diyakini oleh narator video sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Perlu dipahami bahwa video tersebut terlebih dahulu menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status Nabi Khidir. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau telah lama wafat. Namun, video ini mengambil pandangan mayoritas ahli hadis yang meyakini bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dan akan terus hidup hingga ia bertemu dan berhadapan langsung dengan Dajjal di akhir zaman. Konfrontasi ini akan terjadi ketika Dajjal sedang berada di puncak kekuasaannya. Namun ia tidak dapat memasuki kota suci Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Saat Dajjal dan pasukannya berkemah di luar batas kota Madinah, keluarlah seorang laki-laki dari dalam kota untuk menemuinya. Laki-laki ini bukanlah orang biasa. Ia dideskripsikan dalam hadis sebagai sebaik-baiknya manusia pada zaman itu. Video ini dengan tegas mengidentifikasi sosok pemberani ini sebagai Nabi Khidir alaihissalam.
Nabi Khidir berjalan dengan gagah berani menerobos kerumunan pengikut Dajjal. Ia berdiri tepat di hadapan sang Mesias palsu itu dan, di depan seluruh bala tentaranya, ia berseru dengan suara lantang, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal, yang telah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita." Pernyataan ini adalah sebuah deklarasi perang terbuka. Dajjal menjadi sangat murka. Ini adalah penghinaan terbesar di hadapan para penyembahnya. Untuk membuktikan ketuhanannya, sekaligus memberi pelajaran kepada siapapun yang berani menentangnya, Dajjal berpaling kepada para pengikutnya dan berkata, "Bagaimana menurut kalian, bila aku membunuh orang ini, lalu aku menghidupkannya kembali, apakah kalian akan ragu padaku?" Para pengikutnya tentu saja setuju, menantikan mukjizat Tuhan mereka. Atas perintah Dajjal, Nabi Khidir pun ditangkap. Dajjal kemudian melakukan eksekusi yang paling mengerikan di depan umum. Ia membunuh Nabi Khidir. Video ini menyebutkan secara spesifik bahwa Dajjal akan menggergaji Nabi Khidir, membelah tubuhnya menjadi dua bagian yang terpisah. Dajjal kemudian berjalan di antara kedua potongan tubuh itu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa Nabi Khidir telah benar-benar mati. Setelah mempertontonkan kematian itu, Dajjal kemudian berdiri di hadapan jasad tersebut dan berseru dengan sombong, "Bangunlah." Atas izin Allah, karena semua ini adalah bagian dari ujian dan fitnah terbesar, Nabi Khidir alaihi salam pun hidup kembali. Ia berdiri utuh seakan tidak pernah terluka sedikit pun, disaksikan oleh ribuan mata pengikut Dajjal. Dajjal merasa telah menang dan berhasil membuktikan kekuasaannya atas hidup dan mati, langsung menanyai Nabi Khidir, "Sekarang, apakah kau beriman kepadaku?" Disinilah puncak dari konfrontasi itu terjadi. Nabi Khidir, yang baru saja merasakan kematian dan dihidupkan kembali, bukannya merasa takut atau takjub. Pengalaman itu justru, semakin, membuatnya yakin akan kebenaran sabda Rasulullah. Dengan iman yang lebih kokoh dari sebelumnya, Nabi Khidir menatap wajah Dajjal dan menjawab dengan lebih lantang, "Aku sekarang semakin yakin bahwa engkaulah Dajjal." Jawaban ini menghancurkan Dajjal. Mukjizat terbesarnya gagal total. Ia telah dipecundangi di depan seluruh pengikutnya. Dalam kemarahan yang memuncak, Dajjal mencoba untuk membunuh Nabi Khidir untuk kedua kalinya. Ia mengangkat kembali senjatanya. Namun, pada saat itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut izinnya. Dajjal tak mampu lagi membunuhnya. Allah telah melindungi Nabi Khidir. Kehabisan akal dan diliputi rasa malu karena tidak bisa membunuh orang yang menentangnya, Dajjal akhirnya mengambil satu-satunya tindakan yang tersisa. Ia memerintahkan pengikutnya untuk menangkap Nabi Khidir dan melemparkannya ke dalam neraka miliknya yang tampak menyala-nyala. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Nabi Khidir telah dilemparkan ke dalam api siksaan yang mengerikan. Namun, video tersebut menegaskan, berdasarkan hadis, padahal, Dajjal telah melemparkan Nabi Khidir ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tindakan heroik ini, Nabi Khidir alaihi salam gugur sebagai syuhada. Video ini menyimpulkan bahwa ia adalah syuhada dengan derajat paling agung di sisi Allah, karena ia adalah manusia yang paling berani menentang Dajjal di puncak fitnahnya dan membongkar kebohongannya di hadapan seluruh dunia. Di tengah-tengah dunia yang telah dipenuhi oleh fitnah Dajjal, dan di tengah kondisi bumi yang tenggelam dalam kezaliman dan kekacauan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang penyelamat. Sosok ini bukanlah nabi baru, melainkan seorang pemimpin yang telah ditakdirkan. Dia adalah Imam Mahdi, yang dideskripsikan sebagai seorang muslim berusia muda. Misinya sangat jelas, ia dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan sejati di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Identitas dan nasab Imam Mahdi. Narasi video ini menekankan bahwa Imam Mahdi bukanlah nama pribadi, melainkan sebuah nama gelaran atau gelar kehormatan, sama seperti gelar Khalifah atau Amirul Mukminin. Imam berarti pemimpin, dan Mahdi berarti orang yang telah diberi petunjuk. Nama aslinya, seperti yang dijelaskan dalam hadis, akan sama persis dengan nama Nabi Muhammad SAW dan nama ayahnya. Dia bernama Muhammad bin Abdullah. Mengenai ciri-cirinya, ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu pasti wujudnya kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu.
Berdasarkan hadis, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dia berasal dari umat Nabi Muhammad. Dia berasal dari keturunan Nabi, yaitu dari anak cucu Fatimah, hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Secara fisik, ia dideskripsikan memiliki kening yang lebar, dan hidung yang panjang dan mancung, hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Proses kemunculan yang penuh misteri. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah bahwa kemunculan Imam Mahdi bukanlah atas kemauan atau ambisinya sendiri. Dia tidak akan mendeklarasikan dirinya sebagai Sang Mahdi. Bahkan, dia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Statusnya sebagai Al-Mahdi adalah sebuah takdir yang akan diislahkan, dipersiapkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu malam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah hanya dalam satu malam, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tanda spesifik kemunculannya, pasukan yang ditelan bumi. Kemunculan Imam Mahdi akan ditandai oleh sebuah peristiwa besar yang ajaib. Video ini mengutip sebuah hadis panjang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis tersebut, dikisahkan akan ada sebuah pasukan besar yang bergerak dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, ketika pasukan besar tersebut tiba di sebuah gurun pasir yang luas disebut Baidah, Allah akan menenggelamkan mereka semua. Bumi akan terbelah dan menelan seluruh pasukan itu dari yang pertama hingga yang terakhir. Aisyah bertanya kepada Rasulullah bagaimana nasib orang-orang di pasar atau mereka yang ikut dalam rombongan namun tidak berniat jahat. Rasulullah menjawab bahwa mereka semua akan ikut dibenamkan, tertelan bumi, namun kelak akan dibangkitkan, sesuai dengan niat mereka masing-masing, hadis riwayat Bukhari. Peristiwa ditelannya pasukan inilah yang akan menjadi penanda bagi orang-orang saleh, aulia dan abdal, bahwa sosok yang mereka cari telah muncul. Proses pembayatan, paksa, di depan Ka'bah. Setelah peristiwa terbenamnya pasukan itu, orang-orang akan menyadari bahwa sosok yang dilindungi oleh Allah itu kini berada di Mekah. Muhammad bin Abdullah, calon Imam Mahdi, sendiri sebenarnya ketakutan dan berusaha melarikan diri dari takdirnya. Namun, sekelompok orang-orang saleh disebutkan 7, 8, atau 9 orang akan mencarinya. Mereka akhirnya akan menemukan Muhammad bin Abdullah di depan Ka'bah. Di sanalah, tepat di antara rukun, Hajar Aswad dan makam Ibrahim, mereka akan membayatnya, mengangkat sumpah setia, secara paksa. Meskipun awalnya ia menolak, ia akhirnya akan menerima takdirnya sebagai pemimpin umat. Kepemimpinan Imam Mahdi dan peperangan akhir. Setelah dibayat, Imam Mahdi akan memimpin umat Islam selama 7, 8, atau 9 tahun. Masa kepemimpinannya adalah masa perang besar. Ia akan memimpin pasukan kaum muslimin untuk memerangi kezaliman yang telah merajalela. Satu persatu, rezim-rezim zalim akan tumbang di bawah panjinya. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, persis seperti yang dijanjikan dalam hadis, sebagaimana bumi sebelum itu telah dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, hadis riwayat Tabrani. Harta akan melimpah ruah, hadis riwayat Muslim dan Ahmad, dan keadilan akan ditegakkan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya inilah yang pada akhirnya akan membuat raja kezaliman, yang sesungguhnya, yaitu Dajjal, menjadi sangat murka. Dajjal akan keluar dari persembunyiannya dengan membawa seluruh kekuatan fitnahnya yang dahsyat, dengan satu tujuan utama, untuk membunuh Imam Mahdi dan menghancurkan seluruh pengikutnya. Disinilah letak ujian terakhir. Imam Mahdi dan pasukannya, meskipun dipenuhi keimanan, tidak akan sebanding dengan kekuatan sihir dan fitnah Dajjal. Tepat ketika pasukan Imam Mahdi berada di ambang kehancuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongannya dari langit, yaitu dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam, yang ditakdirkan untuk menjadi sosok yang akan membunuh Dajjal. Di saat yang paling genting, ketika Imam Mahdi dan seluruh pasukan kaum muslimin telah terkepung oleh Dajjal dan pasukannya di Baitul Maqdis, Yerusalem, dan mereka berada di ambang kehancuran, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tiba dari langit. Tepat pada waktu salat subuh, ketika Imam Mahdi sedang bersiap-siap untuk mengimami salat, tiba-tiba turunlah sosok yang telah dinantikan, Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Video ini menjelaskan,
Sesuai dengan hadis, bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur Damaskus, Syam. Beliau turun di antara dua malaikat, dengan mengenakan dua helai pakaian, dan ketika beliau menundukkan kepalanya, butiran-butiran, seperti mutiara, menetes darinya. Setelah turun, Nabi Isa alaihissalam segera bergerak menuju Baitul Maqdis, tempat Imam Mahdi dan kaum muslimin terkepung. Beliau tiba tepat saat salat subuh akan dimulai. Imam Mahdi, sang pemimpin pasukan, menyadari kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Dengan penuh rasa hormat, Imam Mahdi pun mundur dan mempersilakan Nabi Isa untuk maju menjadi imam salat. Namun, Nabi Isa alaihissalam menolak dengan lembut. Beliau meletakkan kedua tangannya di antara bahu sang imam dan justru memintanya untuk tetap menjadi imam. Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi Ulul Azmi, akan melaksanakan salat subuh sebagai makmum di belakang Imam Mahdi, menunjukkan bahwa beliau turun untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Setelah salat subuh selesai ditunaikan, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam memberi perintah, buka pintu gerbang. Kaum muslimin pun membuka gerbang benteng Baitul Maqdis. Di luar, telah berdiri Dajjal al-Masih ad-Dajjal, sang Mesias palsu, bersama seluruh pasukan pengikutnya. Disinilah terjadi sebuah keajaiban besar. Begitu pintu gerbang terbuka dan pandangan Dajjal tertuju pada sosok Nabi Isa alaihissalam, Dajjal langsung meleleh. Tubuh fisiknya mulai luruh, sebagaimana melelehnya garam di dalam air. Hawa keberadaan Nabi Isa alaihissalam saja sudah cukup untuk memulai proses penghancurannya. Dajjal, yang kini wujudnya sedang meleleh dan kekuatannya telah lumpuh total, menyadari bahwa akhir riwayatnya telah tiba. Ia diliputi ketakutan yang luar biasa dan segera berbalik, berusaha melarikan diri dari hadapan Nabi Isa alaihissalam. Namun, Nabi Isa alaihissalam tidak membiarkannya lolos. Beliau mengejar Dajjal yang sedang melarikan diri dalam kondisi meleleh itu. Pengejaran itu berakhir ketika Nabi Isa alaihissalam akhirnya menemukannya dan menyudutkannya di sebuah tempat yang bernama Bablut, Gerbang Lut, sebuah lokasi yang berada di Palestina. Tepat di Gerbang Lut itulah, Nabi Isa alaihissalam melaksanakan takdirnya. Beliau membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar yang pernah melanda umat manusia. Setelah Dajjal tewas, pasukannya, yang mayoritas terdiri dari 70.000 Yahudi Isfahan dan para pengikutnya, menjadi panik dan tercerai-berai. Mereka berusaha kabur dan bersembunyi di mana saja. Maka, dimulailah fase pembersihan total. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu seluruh alam semesta ikut membantu kaum muslimin. Allah membuat semua benda mati mampu berbicara. Setiap batu, pepohonan, tembok pembatas, bahkan binatang, akan berteriak dan menyingkap tempat persembunyian para pengikut Dajjal. Mereka akan berseru, "Wahai hamba Allah! Wahai Muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bersembunyi. Video ini menegaskan berdasarkan hadis riwayat Ahmad, bahwa seluruh orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya, membersihkan bumi dari sisa-sisa fitnah terbesar itu. Pada akhir zaman, umat manusia akan dihadapkan pada sebuah fitnah terbesar dalam sejarah, yaitu kemunculan Dajjal. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam secara khusus untuk membunuh Dajjal? Diketahui berdasarkan dalil, bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis Yerusalem. Pada saat itu, kaum muslimin pun sedang mengepung Dajjal. Ketika Nabi Isa bin Maryam turun, beliau memimpin kaum muslimin. Saat Dajjal melihat Nabi Isa, musuh Allah itu pun akan meleleh, laksana garam yang larut di dalam air. Dajjal kemudian akan melarikan diri, namun Nabi Isa akan terus mengejarnya. Beliau akan mendapati Dajjal di gerbang Lot, di sebelah timur Baitul Maqdis, dan di sanalah Nabi Isa akan membunuh Dajjal beserta para pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Ada beberapa jawaban yang bisa menjelaskan hikmah dan alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk tugas besar ini. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya.
Ada beberapa jawaban yang bisa menjelaskan alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Alasan pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Nabi Isa, yang merupakan seorang nabi besar yang sangat dihormati oleh kaum Nasrani, akan menjadi bukti nyata bagi mereka. Alasan kedua adalah untuk membantah secara langsung klaim-klaim keliru dari orang-orang Yahudi, yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa, dan kaum Nasrani, yang menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dengan kembalinya beliau ke bumi dan menjalankan syariat Islam, beliau membuktikan statusnya sebagai hamba Allah dan seorang Rasul. Nantinya, pada zaman kepemimpinan beliau, ditegaskan bahwa seluruh agama akan dihancurkan, kecuali agama Islam. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah pajak bagi non-muslim, yang menandakan bahwa tidak ada lagi agama yang diterima selain Islam. Telah dekat ajal Nabi Isa alaihi salam. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam sudah meninggal dunia. Kenyataannya, beliau belum wafat, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157, bahwa mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh, adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nabi Isa akan wafat nanti setelah beliau mengerjakan tugas besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membunuh Dajjal. Pada akhirnya, Nabi Isa alaihi salam akan mengalami kematian, sama seperti yang dialami oleh manusia-manusia lainnya. Akan tetapi, meninggalnya Nabi Isa adalah sesudah beliau berhasil membunuh Dajjal. Setelah itu, beliau akan menegakkan keadilan bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mengenai lamanya Nabi Isa alaihi salam tinggal di bumi, setelah turun kembali, adalah selama 40 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau, Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Setelah kaum muslimin melaksanakan salat subuh, yang dipimpin oleh Imam Mahdi, mereka pun keluar untuk menyerbu Dajjal. Pada saat itulah, si pendusta terbesar ini, Dajjal, melihat Nabi Isa alaihi salam. Seketika itu juga, musuh Allah itu mulai mencair, laksana garam yang larut di dalam air. Dajjal kemudian berusaha melarikan diri, namun Isa bin Maryam terus mengejarnya. Pengejaran itu berakhir ketika Dajjal sampai di pintu sebelah timur, yang dalam riwayat lain di awal video, disebut sebagai Bab Lut, atau Gerbang Lot. Di sanalah, Dajjal pun dibunuhnya oleh Isa alaihi salam. Setelah Dajjal terbunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghancurkan para pengikutnya, yaitu orang-orang Yahudi. Maka, tak satu pun dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu batu, pepohonan, tembok, maupun binatang, yang tidak memberitahukan tentang keberadaan mereka, karena Allah telah membuat mereka mampu berbicara. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, wahai Ruh Allah, Nabi Isa ini ada orang Yahudi bersembunyi di sini. Atau dalam riwayat lain, wahai hamba Allah, wahai Muslim, ini ada orang Yahudi yang sedang sembunyi, kemarilah, bunuhlah dia. Maka, tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak dibunuh oleh Isa alaihi salam. Setelah Dajjal, si pendusta terbesar itu, terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam di gerbang Lot, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkenan untuk menghancurkan para pengikutnya, yaitu orang-orang Yahudi. Pada saat itu, peperangan pun berlanjut untuk menumpas mereka.
Namun, tidak ada satu tempat pun di bumi yang bisa menjadi persembunyian bagi mereka. Maka, tak satu pun dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi yang bersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat mereka semua mampu berbicara. Baik itu batu, pepohonan, tembok, maupun binatang, semuanya akan memanggil kaum muslimin. Bahkan pohon dan bebatuan pun akan memanggil-manggil, "Wahai Ruh Allah, Nabi Isa ini ada orang Yahudi bersembunyi di sini." Dalam riwayat lain disebutkan mereka berseru, "Wahai hamba Allah, wahai Muslim, ini ada orang Yahudi yang sedang sembunyi, kemarilah, bunuhlah dia." Tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak dibunuh oleh Isa alaihissalam. Semuanya akan dihancurkan. Setelah Dajjal berhasil dibunuh dan para pengikutnya dihancurkan, misi utama Nabi Isa alaihissalam sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana pun dimulai. Beliau akan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh di muka bumi. Beliau akan membuktikan kebenaran Islam dan meluruskan semua penyimpangan keyakinan yang ada sebelumnya. Sebagai bagian dari penegakan syariat itu, beliau akan mematahkan salib-salib, untuk membantah secara nyata keyakinan kaum Nasrani yang telah mengkultuskan beliau. Beliau juga akan membunuh babi, dan beliau akan menghapuskan jizyah. Dihapuskannya jizyah pajak yang sebelumnya dibayarkan oleh ahli kitab, menandakan bahwa pada masa itu, tidak ada lagi pilihan bagi umat manusia selain menerima Islam. Dan peristiwa besar selanjutnya menjelang hari kiamat, adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Anbiya ayat 96-97 dan Surah Al-Kahfi ayat 92-99. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Ya'juj dan Ma'juj, lalu Allah mengirimkan hujan bumi ini sampai menjadi seperti cermin. Lalu diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka pada masa itu, sekumpulan manusia akan cukup memakan satu buah delima dan mereka dapat bernaung di bawah kulitnya. Susu pun akan diberi berkah, sampai-sampai susu seekor unta cukup untuk sekumpulan besar manusia. Dan susu seekor kambing yang gemuk cukup untuk satu kabilah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi diberi izin untuk menumbuhkan tumbuhan, sampai-sampai tercipta kedamaian, singa akan damai bersama unta, harimau bersama sapi, dan serigala bersama kambing. Bahkan anak-anak bermain ular dan tidak membahayakan mereka. Hari Abu Daud, sampai-sampai bayi memasukkan tangannya pada ular dan ular tidak menggigitnya. Bayi perempuan membuka mulut harimau untuk melihat giginya, tetapi harimau itu tidak mencelakainya. Serigala berada di tengah-tengah kambing seolah-olah ia sebagai anjing penjaganya. Bumi dipenuhi kedamaian seperti dipenuhinya dengan air. Kata-kata mereka satu, sepakat, sehingga tidak ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan dihentikan. Quraisy pun mengembalikan kekuasaannya. Dan hidangan diletakkan, tidak ada lagi saling benci. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau, Nabi Isa kaum muslimin kemudian menyalatinya. Hari Daud, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Ya'juj dan Ma'juj, lalu Allah mengirimkan hujan, yang tidak dapat dihindari oleh rumah dari tanah liat maupun dari bulu. Hujan itu membasuh bumi ini sampai menjadi seperti cermin. Lalu, diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka pada masa itu, keberkahan begitu melimpah.
Sekumpulan manusia akan cukup memakan satu buah delima dan mereka dapat bernaung di bawah kulitnya. Susu pun akan diberi berkah, sampai-sampai susu dari seekor unta cukup untuk sekumpulan besar manusia. Susu dari seekor sapi cukup untuk satu kabilah, dan susu seekor kambing yang gemuk cukup untuk satu keluarga. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan bumi diberi izin untuk menumbuhkan tumbuhan, sampai-sampai, seandainya, di atas batu yang licin pun akan tumbuh. Dan pada masa itu, kedamaian yang hakiki akan ditegakkan. Singa akan hidup damai bersama unta, harimau bersama sapi, dan serigala bersama kambing. Bahkan anak-anak bermain ular dan tidak membahayakan mereka. Sampai-sampai bayi memasukkan tangannya pada ular dan ular tidak menggigitnya. Bayi perempuan membuka mulut harimau untuk melihat giginya, tetapi harimau itu tidak mencelakainya. Serigala berada di tengah-tengah kambing seolah-olah ia sebagai anjing penjaganya. Bumi dipenuhi kedamaian seperti dipenuhinya bejana dengan air. Kata-kata mereka, manusia, menjadi satu, sepakat sehingga tidak ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan dihentikan, Quraisy pun mengembalikan kekuasaannya. Harta akan melimpah, hidangan diletakkan, dan tidak ada lagi saling benci. Setelah zaman yang penuh kedamaian dan kemakmuran itu berlangsung, tibalah saatnya bagi Nabi Isa alaihissalam untuk mengakhiri misinya di bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau, Nabi Isa kaum muslimin kemudian menyalatinya. Hari, Daud, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lain. Dalam keadaan seperti itu, setelah wafatnya Nabi Isa dan kaum beriman yang hidup bersamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus angin yang dingin dari arah Syam. Angin itu hingga menerpa mereka dari arah ketiak-tiak mereka, dan mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Amr, tidak ada di muka bumi seorang pun yang di kalbunya, hatinya, ada keimanan seberat semut, kecuali angin itu akan mencabutnya. Walaupun seseorang di antara mereka berada di tengah-tengah gunung, angin itu tentu akan menerpanya. Setelah semua orang yang beriman wafat dicabut nyawanya oleh angin tersebut, maka tersisalah di muka bumi sejelek-jelek manusia. Merekalah yang akan mengalami peristiwa kiamat besar. Terdapat riwayat lain, selain riwayat 40 tahun yang disebut di awal, yang menunjukkan bahwa lama Nabi Isa tinggal di bumi pada akhir zaman nanti ialah 7 tahun. Di antaranya ialah riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, pada bab Zikru Dajjal penyebutan Dajjal. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel umat muslim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kita semua hidup dalam perjalanan waktu. Hari berganti, tahun berlalu. Namun, jauh di dalam lubuk hati setiap mukmin, tertanam sebuah keyakinan yang kokoh. Keyakinan bahwa panggung sandiwara dunia ini tidaklah abadi. Keyakinan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebelum tirai itu ditutup, sebelum akhir itu tiba, zaman akan menyaksikan peristiwa-peristiwa dahsyat yang melampaui batas akal dan nalar manusia. Ini bukanlah ramalan. Ini bukanlah sekadar kiasan. Ini adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kabar-kabar pasti dari masa depan, yang telah diwahyukan kepada kita ribuan tahun lalu, agar kita yang hidup di akhir zaman ini senantiasa waspada. Kita mungkin sering mendengar tentang tanda-tanda besar, tentang sosok pemimpin adil yang dijanjikan, Imam Mahdi. Tentang fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia yang akan dibawa oleh Dajjal.
dan tentang turunnya kembali Sang Mesias, Nabi Isa alaihissalam, untuk meluruskan sejarah dan mengakhiri kekacauan. Namun, di antara semua tanda-tanda agung itu, ada satu tanda yang seringkali membuat kita terdiam. Sebuah tanda yang begitu asing, begitu ganjil, namun kedatangannya adalah sebuah kepastian yang menakutkan. Bayangkan, sebuah makhluk, bukan dari golongan manusia, bukan pula dari golongan jin. Seekor binatang, seekor makhluk melata, yang keluar dari perut bumi yang terbelah. Ia tidak diam, ia tidak buas tanpa tujuan. Makhluk ini akan berbicara kepada manusia. Berbicara dengan bahasa yang fasih, menatap mata kita, dan menyampaikan sebuah pesan terakhir. Dalam video kali ini, kita tidak hanya akan sekadar mendaftar tanda-tanda kiamat. Kita akan menyelami lebih dalam salah satu misteri terbesar sekaligus peringatan terkeras di akhir zaman, kemunculan Dabah al-Ard. Makhluk melata yang bisa berbicara. Bersama kami di channel kami, mari kita kaji bersama apa yang telah diperingatkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang peristiwa yang akan mengubah segalanya ini. Siapkan hati dan pikiran Anda. Bismillah, mari kita mulai perjalanan kita. Makhluk dabah yang berbicara itu, saudaraku sekalian, bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah babak akhir yang telah digariskan. Ia adalah satu dari serangkaian tanda-tanda besar, alamat al-kubra, yang akan datang secara berurutan, laksana butiran tasbih yang terputus dan jatuh satu persatu. Peristiwa-peristiwa ini akan mengguncang pondasi dunia, menguji iman, dan memisahkan antara kebenaran dan kebatilan secara mutlak. Mari kita pahami rangkaiannya. 1. Kemunculan Sang Penegak Keadilan, Al-Mahdi. Semuanya dimulai ketika dunia telah penuh. Bukan penuh dengan kemakmuran, tapi penuh dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Saat itulah, dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memunculkan seorang pemimpin yang dijanjikan, Imam Mahdi. Dia tidak datang membawa agama baru. Dia datang untuk membersihkan debu-debu yang telah menutupi kemurnian Islam. Dia akan membinasakan tirani dan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan. Dia adalah simbol harapan, yang mempersiapkan dunia untuk ujian yang jauh lebih besar. 2. Ujian terbesar, fitnah Al-Masih ad-Dajjal. Di puncak kedamaian itulah, ujian terbesar dalam sejarah umat manusia akan dilepaskan. Fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Dia akan datang membawa surga dan neraka palsu. Dia menguasai sumber daya, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman atas izin Allah, semua sebagai ujian. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Iman manusia akan diobrak-abrik, dan hanya mereka yang berpegang teguh pada tauhid yang akan selamat dari tipu dayanya yang luar biasa. 3. Pertolongan dari langit, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya, dan kaum mukminin terkepung, pertolongan Allah akan datang langsung dari langit. Bukan lagi dalam bentuk wahyu, tapi dalam wujud fisik. Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, akan turun kembali ke bumi. Beliau turun bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi utamanya jelas, menghancurkan Dajjal. Di tangannya lah sang pendusta itu akan binasa. Nabi Isa kemudian akan memimpin dunia dengan keadilan sejati, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, karena saat itu hanya ada Islam atau pedang. 4. Anarki kuno yang terlepas, Yajuj dan Majuj. Namun,
kedamaian itu kembali diuji. Setelah Dajjal binasa, Allah akan melepaskan dua suku kuno yang telah lama terkurung di balik dinding Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah simbol anarki dan kerusakan murni. Jumlah mereka tak terhitung, laksana air bah, menghabisi segala sesuatu di jalan mereka. Mereka akan meminum habis danau, dan membantai manusia. Saking dahsyatnya, Nabi Isa dan kaum mukminin diperintahkan Allah untuk berlindung di puncak gunung, karena tidak ada seorang pun yang sanggup melawan mereka. 5. Penutup pintu taubat, matahari terbit dari barat. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa atas doa Nabi Isa, dunia akan memasuki fase terakhirnya. Tanda-tanda akan bergeser dari manusia ke alam semesta. Dan inilah tanda yang paling menentukan, matahari akan terbit dari tempatnya terbenam. Ini bukanlah fenomena astronomi biasa. Ini adalah pengumuman dari Allah bahwa waktu telah habis. Sejak detik itu, pintu taubat ditutup rapat-rapat. Iman seseorang yang baru beriman saat itu tidak lagi diterima. Amal saleh dari orang yang sebelumnya tidak beramal tidak lagi dicatat. Semuanya telah terkunci. 6. Kabut peringatan, ad-duhan. Bersamaan atau setelah peristiwa itu, langit akan membawa ad-duhan, kabut atau asap tebal yang nyata. Kabut ini akan menyelimuti bumi, memberikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir, dan hanya menyebabkan sedikit efek bagi orang-orang beriman. Ini adalah peringatan fisik terakhir sebelum sangkakala ditiup. Narator, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan duhan, ditambah dengan keluarnya dabah. Semuanya adalah kepingan-kepingan akhir dari sebuah skenario agung yang pasti akan terjadi. Dan dari semua tanda itu, dabah memiliki tugas yang sangat spesifik. Saudaraku sekalian, dari semua tanda-tanda agung yang telah kita sebutkan tadi, kemunculan Imam Mahdi, fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa, hingga fenomena alam terbaliknya matahari, ada satu tanda yang memiliki peran yang sangat unik. Ia tidak datang untuk berperang seperti Imam Mahdi. Ia tidak datang untuk menguji seperti Dajjal. Ia tidak datang untuk membunuh sang pendusta seperti Nabi Isa. Ia datang sebagai saksi. Ia datang sebagai bukti fisik atas segala keraguan manusia. Ia adalah Dabah al-Ard, makhluk melata dari perut bumi. Perannya begitu penting, begitu sentral, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya secara spesifik di dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran. Wujud dan tugasnya bukanlah imajinasi, bukan tafsiran, melainkan sebuah firman yang pasti akan terjadi. Mari kita buka dan kita renungkan bersama. Surah An-Naml, ayat ke-82. Inilah landasan utama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak dabah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. QS An-Naml 82. Mari kita bedah ayat yang luar biasa ini. Dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka. Kapan ini? Para ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ini adalah momen ketika dunia telah sampai di puncaknya. Ketika keburukan telah merajalela, ketika amar ma'ruf nahi munkar telah ditinggalkan, dan yang paling penting, ketika pintu taubat telah ditutup rapat. Ini adalah masa setelah matahari terbit dari barat. Ini adalah titik di mana iman tidak lagi diterima. Lalu apa yang terjadi di titik itu? Allah berfirman, kami keluarkan untuk mereka dabah minal ard, makhluk dari dalam bumi, bukan dari langit, bukan dari dimensi lain. Ia adalah makhluk bumi, yang mungkin telah ada, namun tersembunyi, kini dikeluarkan atas perintahnya.
Ini adalah keajaiban yang keluar dari tempat yang kita pijak sehari-hari. Dan inilah puncaknya, inilah mukjizat terbesarnya, tukalimuhum. Makhluk itu akan berbicara kepada mereka. Bayangkan, ini bukan raungan. Ini bukan isyarat atau bahasa tubuh hewan. Al-Quran menggunakan kata, ta'lim, berbicara dengan bahasa yang jelas dan fasih, agar setiap manusia yang mendengarnya paham. Dan apa yang dikatakannya? Ayat itu langsung menjawab. Ia akan mengatakan sebuah vonis. Sebuah kebenaran telak yang menelanjangi kesombongan manusia selama ribuan tahun. Bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Di akhir zaman, ketika manusia begitu angkuh dengan sains dan teknologinya. Ketika mereka menyangkal Tuhan, meragukan Al-Quran, menertawakan konsep hari kebangkitan, dan menganggap cerita para nabi hanya dongeng. Allah tidak lagi mengirim nabi untuk berdebat dengan mereka. Allah tidak lagi menurunkan kitab untuk membantah mereka. Allah mengirimkan seekor binatang melata untuk berbicara, untuk berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Kalian semua salah. Kalian tidak yakin. Dan kini, lihatlah aku. Aku adalah bukti bahwa semua yang kalian ragukan itu nyata." Makhluk ini adalah penutup dari semua keraguan. Ia adalah tanda pasti bahwa waktu bermain telah habis. Ayat ini adalah pondasi kita. Dari sinilah kita paham bahwa Daba bukanlah sekadar monster perusak, tapi ia adalah sang pembawa pesan terakhir. Lalu, bagaimana persisnya wujud makhluk ini? Dan bagaimana ia menjalankan tugasnya memisahkan antara si mukmin dan si kafir? Kita akan dalami rinciannya di segmen berikutnya. Saudaraku sekalian, Al-Quran telah memberi kita dua ciri utama. Ia adalah makhluk dari bumi, dan ia berbicara. Ini adalah fondasinya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, generasi yang paling memahami wahyu, telah memberikan kita gambaran-gambaran yang lebih rinci. Gambaran-gambaran ini, yang dikumpulkan oleh para ulama ahli hadis dan tafsir, melukiskan sebuah wujud yang benar-benar berada di luar imajinasi kita. Jadi, seperti apa rupa Dabah ini? Pertama, ukurannya. Banyak riwayat, seperti yang dinisbahkan kepada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, menyebutkan ukurannya yang sangat besar. Ada yang menyebutkan panjangnya mencapai 60 hasta, sekitar 30 meter. Ukuran yang begitu kolosal, sehingga kemunculannya saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakjuban dan ketakutan massal. Ia juga digambarkan sebagai hewan melata, namun memiliki bulu, rambut yang tebal, dan berkaki empat. Sebuah kombinasi yang ganjil. Dari mana persisnya ia akan keluar? Para sahabat seperti Abdullah bin Amr menyebutkan sebuah lokasi yang sangat spesifik. Ia akan keluar dari tanah yang terbelah di Bukit Safa, di kota suci Mekah. Riwayat lain menyebut ia akan keluar dari dalam Masjidil Haram, dekat Ka'bah. Bayangkan peristiwa itu, di jantung spiritual dunia Islam, dari tanah yang paling suci, bumi akan merekah dan mengeluarkan makhluk ini disaksikan oleh manusia. Jangan bayangkan ia adalah makhluk raksasa yang lamban. Riwayat-riwayat menyebutkan ia memiliki kecepatan yang menakjubkan, disamakan seperti lari kuda balap tercepat. Dikatakan bahwa ia akan bergerak melintasi bumi begitu cepat, sehingga tidak ada yang bisa lari darinya, dan tidak ada yang mencarinya akan bisa menyusulnya. Dan inilah deskripsi yang paling terkenal, yang paling detail, dan paling sering dibahas oleh para ulama. Sebuah riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Zubair, yang dikutip oleh para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, menggambarkan Dabah sebagai makhluk komposit, gabungan dari berbagai hewan. Dikatakan bahwa ia memiliki kepala seperti kepala banteng, mata seperti mata babi, telinga seperti telinga gajah,
Tanduk seperti tanduk rusa, leher seperti leher burung unta, dada seperti dada singa, warna kulit seperti warna harimau, kaki seperti kaki unta, dan ekor seperti ekor domba. Hening sejenak setelah deskripsi. Coba kita renungkan. Wujud ini bukanlah wujud yang kita kenal dari kerajaan hewan. Ini adalah sesuatu yang sepenuhnya baru, sebuah ciptaan yang dirancang khusus untuk satu momen spesifik di akhir zaman. Tentu saja, bentuk pastinya, rupa sejatinya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Namun, riwayat-riwayat ini memberi kita satu pesan yang jelas, bahwa Daba adalah ayatun min ayatillah, sebuah tanda kebesaran Allah yang nyata. Wujudnya sendiri adalah sebuah mukjizat yang tak terbantahkan. Ia dirancang untuk menjadi pemandangan paling aneh, paling ajaib, sekaligus paling menakutkan yang pernah disaksikan oleh mata manusia. Wujud yang ganjil ini bukanlah tanpa tujuan. Sebab, ia membawa sebuah misi yang lebih ganjil lagi. Sebuah tugas suci yang akan membelah umat manusia menjadi dua golongan, untuk selamanya. Saudaraku sekalian, wujud Daba yang ajaib adalah sebuah mukjizat. Namun, tugas yang diembannya adalah sebuah penghakiman. Ia tidak keluar hanya untuk berbicara dan menakut-nakuti. Ia tidak keluar hanya untuk menjadi tontonan. Ia keluar sebagai eksekutor sebuah titah agung, yaitu untuk memisahkan secara fisik antara golongan yang beriman dan golongan yang ingkar. Dan untuk menjalankan misi sakral ini, ia tidak datang dengan tangan kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, telah mengabarkan bahwa Daba akan keluar dengan membawa dua pusaka agung dari dua nabi besar. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa, alaihi salam. Dan ia akan membawa cincin Nabi Sulaiman, alaihi salam. Narator, renungkanlah sejenak simbolisme ini. Tongkat Musa adalah simbol mukjizat dan kemenangan atas kekafiran terbesar Firaun. Ia adalah simbol bukti nyata Al-Furqan, pembeda yang tak terbantahkan. Cincin Sulaiman adalah simbol kekuasaan dan hukum yang mutlak atas segala makhluk, baik manusia, jin, maupun binatang. Dabah membawa bukti dan kekuasaan. Lalu, apa yang akan ia lakukan dengan kedua benda ini? Narator, suara menjadi lebih dalam dan penuh penekanan, dengan kecepatan luar biasa yang telah kita bahas. Daba akan melintasi seluruh penjuru bumi, mendatangi setiap manusia. Kepada orang-orang yang beriman, mukmin, Daba akan menyentuh atau memukul wajah mereka dengan lembut menggunakan tongkat Musa. Seketika itu juga, wajah sang mukmin akan menjadi putih bersih, bersinar, dan bercahaya cemerlang. Ini adalah tanda kemuliaan mereka, tanda iman mereka yang tersembunyi kini tampak nyata. Namun, kepada orang-orang kafir dan munafik, Daba akan mencap atau menandai hidung mereka, simbol kesombongan manusia, menggunakan cincin Sulaiman. Seketika itu juga, wajah mereka akan menjadi hitam, gelap, dan suram. Ini adalah tanda kehinaan, tanda kekafiran mereka yang kini terbongkar. Sejak detik itu, saudaraku, tidak ada lagi kepura-puraan di muka bumi. Di zaman kita sekarang, seorang munafik bisa salat di saf terdepan. Seorang fasik bisa berbicara laksana ulama. Kita tidak tahu isi hati. Tapi setelah Daba menjalankan tugasnya, semuanya berakhir. Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya, bahwa orang-orang akan berkumpul di meja makan. Mereka akan saling memanggil. Yang satu berkata, "Wahai mukmin." Dan yang lain menjawab, "Wahai kafir." Identitas asli setiap manusia akan terpampang di wajah mereka untuk dilihat oleh seluruh dunia. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Inilah pemisahan yang hakiki.
Inilah pembedaan terakhir sebelum sangkakala kiamat ditiup. Inilah tugas sejati dari Dabah Al-Ard.